Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tetapi bagi kamu yang belum subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel apa, ada yang tahu? Channel Guru Cerdas. Islam melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi khamar. Khamar itu adalah minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Jadi ini hukumnya sudah jelas ya, haram. Berarti kalau haram itu ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan azab Allah. Tetapi kalau kita meninggalkannya, justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, pertanyaannya, kenapa khamar itu dilarang? Yang pertama, meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Jadi ketika kita meminum khamar, maka hilanglah kesadaran kita. Ketika hilang kesadaran kita, maka akal kita pun menjadi hilang. Maka kita akan menjadi makhluk yang tidak berakal, yang dinamakan apa? Ada yang tahu? Binatang. Kedua, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Yang ketiga, Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamar dan mengkonsumsi narkoba. Dari sisi medis, bahwa meminum minuman keras itu akan berdampak negatif terhadap tubuh, apalagi narkoba. Narkoba itu sangat berbahaya bagi tubuh karena itu menurunkan fungsi dan kualitas dari tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membahas perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka harus ditanamkan di dalam diri kamu bahwa ajakan-ajakan khamar, ajakan-ajakan perjudian itu merupakan salah satu bujuk rayu setan yang akan membawa kita ke dalam neraka. Maka kita harus mampu menolaknya. Sekarang adalah bahaya dari berjudi. Yang pertama, ini akan menimbulkan permusuhan antara manusia. Orang yang berjudi ketika kalah, maka dia cenderung membenci pemenangnya.
Tapi pemenang dari judi walaupun satu kali menang saja itu akan merasa bahwa di taruhan yang selanjutnya dia akan memenangkannya lagi, sehingga ini menjadi adiktif atau kecanduan. Dan banyak orang yang berjudi itu menjadi jatuh miskin karena sifat yang candunya itu. Kedua, menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu perhatikan orang-orang yang berjudi, ketika terdengar azan, maka mereka akan lupa dengan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang suka sabung ayam, ketika mendengar azan, mereka menjadi tuli telinganya karena terlalu asik dengan permainan yang mereka lakukan. Yang ketiga, mendekatkan kepada kemiskinan. Banyak orang yang berjudi menjadi jatuh miskin dan akhirnya keluarga di rumah itu menjadi sengsara karena habis dipakai untuk berjudi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertengkaran. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti dengan musyawarah atau dialog. Dalam suatu hadis dari Ibnu Majah dikatakan, Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, sekarang kita akan melihat aspek pembunuhan dan pertengkaran dari sisi undang-undang ya. Karena orang yang bertengkar itu pastinya dia akan melanggar undang-undang. Ini adalah pasal 184 KUHP. Yang pertama, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 1 lawan 1 itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Jadi kalau tidak melukai tubuh pun, ini bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dan yang paling berat adalah yang poin keempat. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Atau jika perkelahian 1 lawan 1 itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Maka hukum pidana pun ini sangat berat bagi pelaku pertengkaran dan pembunuhan. Nah, sekarang apa saja ancaman Allah bagi orang-orang yang bertengkar? 1. Terhalangnya masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ancamannya adalah neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-93.
Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, selalu jauhi minuman keras, narkoba, dan perjudian. Kemudian pertengkaran. Assalamualaikum.